Oke, baik. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Oke, baik ya. Hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-7. Ingat, sudah masuk pertemuan ke-7. Artinya apa? Minggu depan kita sudah UTS. Artinya, silahkan ketika masuk kalian isi absen. Kalau tidak mengisi absen, kalian tidak bisa mengikuti ujian UAS nantinya. Kalau di UTS masih bisa. Takutnya di UASnya nanti kalian bermasalah. Nah, jadi setiap pertemuan saya ingatkan ya. Setiap pertemuan selalu saya ingatkan, silakan isikan absensinya. Toh secara online, kalian tidak datang langsung kemari kan gitu. Baik, silakan di-on-kan dulu kameranya, ini termasuk kesepakatan di awal ya. Ingat, kita ada kontrak kuliah yang sudah saya buat di LMS. Nah, jadi ketika kalian nanti tidak mengikuti kesepakatan itu, ya tidak apa-apa. Ya, nanti penilaian ada di saya. Itu intinya. Oke, saya langsung share screen terlebih dahulu. Bahan kita hari ini ya. Bahan kita hari tidak banyak kok, tidak banyak. Silakan, yang penting diikuti saja itu maksud saya. Coba saya share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Saya coba terjemahkan. Oke. Baik, hari ini kita akan mulai pembahasan yaitu tentang perkembangan kinerja. Kinerja apa? Komputer. Artinya dari awal kita pertemuan sudah membahas tentang pengantar organisasi komputer, baru ada juga fungsi komputer, manfaat, struktur juga, baru setelah kemarin ada juga kita bahas tentang struktur CPU, baru apa? Ada sedikit juga skema tentang perpindahan data, penyimpanan data sudah kita pelajari. Nah, sekarang yang kita butuhkan ketika itu sudah kalian pahami, nah kita akan masuk di mana? Perkembangan kinerjanya itu seperti apa? Maksudnya gimana ya, Pak? Di perkembangan ini, Pak. Nah, maksudnya gimana? Ya kalau kinerjanya tidak berkembang artinya ya jalan di tempat intinya. Sama halnya kalau misalkan di sini kalian punya komputer. Nah, komputer di sini. Nah, komputer di sini pasti mempunyai prosesor. Pasti ada prosesor. Nah, di prosesor pastinya kalau zaman dulu itu kan ada Pentium ya namanya. Ada Pentium 1, ada Pentium 2, ada Pentium 3, dan ada Pentium 4 misalkan. Nah, sekarang ini pasti ada. Ketika kinerjanya dituntut lebih banyak ataupun lebih bagus, artinya di sini pasti berkembang. Masuklah dia Celeron. Masuklah dia Core 2 Duo. Masuklah dia Core i3. Masuk lagi Core apa lagi? Core i5, Pak. i5. Baru apa lagi? Core i7. i7. Pak. Ada lagi? Dan seterusnya lah ya, dan seterusnya. Artinya, ya oke, nggak apa-apa. Artinya setiap perkembangan kinerja ini pasti lebih beda-beda atau lebih beda atau lebih kinerjanya itu pasti berbeda. Lebih bagus, lebih meningkat. Namanya juga perkembangan ya. Nggak mungkin perkembangan itu menurun. Artinya yang dikatakan perkembangan di sini adalah maju sedikit dari sebelumnya. Nah, itu intinya. Sama, perkembangan kinerja juga gitu. Kalau kalian kerja, hanya mengetik aja artinya apa? Berjalan di tempat. Kalau bisa, setelah istilahnya kinerja mengetik sudah selesai, ya sudah, mendesain,
membuat program, membuat animasi. Artinya apa? Ada di situ perkembangannya. Itu loh secara umumnya. Ini yang akan dipelajari ya. Nah, baik. Itu gambarannya. Sedikit saya lanjutkan. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Masih bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Pak, Saya masih, lanjutkan Pak. ya. Nah, zaman dulu itu ada konsep komputer ya, namanya juga konsep. Nah, kita coba mengulang ke sejarah sebelumnya. Konsep ini bisa kita katakan masih sebelum kita buatlah alat itu, kita konsep terlebih dahulu. Artinya apa? Masih dirancang atau dipikirkan lah. Masih dalam angan-angan, itulah konsep. Nah, itu dimulai dari IAS, Institute Advanced Study. Ini salah satu kampus lah, ataupun perguruan tinggi, PT. IAS itu, Institute AS Study. Nah, setelah sudah dikonsep, masuklah strukturnya. Struktur detail komputernya itu seperti apa ya? Dirancanglah strukturnya, sehingga nanti dapatlah komputer itu. Komputer itu jalan secara bagus. Artinya distrukturkan dulu. Kalau struktur komputer ataupun ada struktur organisasi misalkan, terdiri dari ketua, baru ada buket 1, ada bagian ini, sampai prodi dan mahasiswa. Ini juga ada struktur komputer itu, dia itu dimulai dari perangkat apa dulu, misalkan prosesor, memori, ALU, control unit, chip, transistor, sistem bus, dan memori. Nah ini selanjutnya, ada memori utama untuk sebuah instruksi, penyimpanan sebuah instruksi. Baru ada lagi arithmetic logic unit, ini ada di prosesor atau CPU. Baru ada control unit mengontrol sebuah instruksi yang akan diproses pada CPU. Ada transistor, itu ada di motherboard chip yang mendukung proses kinerja komputer ataupun di CPU, saling mendukung. Selanjutnya apa? Ada struktur bus. Ini juga mengirimkan sebuah instruksi itu tersebut kemana sehingga dapat dieksekusi CPU. Baru ada juga DRAM, Dynamic Random Access Memory. Ini adalah penyimpanan yang ada di sebuah prosesor, kecil memorinya, ataupun ada di dalam CPU. Bisa saya berikan 1 menit ya? Mungkin kita menunggu azan dulu sebentar. Ya, oke. Karena ini nanggung tadi, makanya saya jelaskan. Baik, bisa saya mulai ya? Boleh di-on-kan kameranya juga boleh.
Biar ini nggak banyak kok materi kita. Ya paling 3 jam lah. Canda ya, nggak banyak tapi 3 jam ya sama aja. Semakin cepat semakin bagus maksudnya. Baik, saya lanjutkan ya. Ini salah satu apa namanya sejarah bisa saya katakan gitu. Karena apa? IAS pertama di konsep, di struktur, disiapkan memorinya, prosesornya juga, kontrol unitnya, transistor chipnya juga yang mendukung, baru struktur busnya, ada memori ya, dynamic random access memory atau DRAM untuk apa? Ya untuk ya mendukung lah perangkatan daripada IAS tadi yang akan dikonsep. Inilah perkembangan itu. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya sekarang itu ya sekarang yang sudah ada seperti apa? Nah ini strukturnya lebih jelasnya seperti ini. Kalau zaman dulu yang penting ada ini aja udah cukup gitu maksudnya. Ada input output RAM ataupun sorry kok RAM. Ada mouse, ada keyboard untuk ngetik-ngetik aja. Nah itu juga ada atau penyisipan penambahan lain sudah bisa. Baru apalagi ada arithmetic logic unit ALU ya. Arithmetic logic unit itu ada di dalam CPU prosesor. Nah itu dia. Prosesor itu bentuknya seperti apa Pak? Seperti ini. Ini kembali nih, kotak inilah prosesor. Nah, inilah prosesor. Yang belum tahu. Di layar utama ini, prosesor ini kecil ini sebenarnya. Udah, nah ini yang saya kotaki. Yang lainnya ini ada chip, ada kapasitor, transistor. Nah itulah makanya yang ada di perkembangan ini tadi ada chip. Kalau struktur bus gimana Pak? Ya ini struktur bus yang putih-putih ini yang menghubungkan ini. Ini semua gambar-gambar putih-putih itu bus namanya. Bus yang mengantarkan instruksi atau informasi. Itu dia. Itu ya. Itulah kemarin sudah saya jelaskan ini di pertemuan awal itu. Nah, baik. Sekali lagi jangan lupa apa ya, absensi ya. Sorry, saya klik-klik ini jadinya. Baik, nah ini saya lanjutkan. Ini tadi ada input. Artinya cara kerja komputer itu ataupun IAS zaman dulu keluar pertama kali, yang terpenting itu ada di sini input, ada proses, dan ada output. Nah, minimal dulu ada inilah konsep pertama kali keluar. Ada yang akan diinputkan, ada prosesor. Prosesor ini gunanya untuk eksekusi ya, eksekusi. Kalau misalkan ada instruksinya bagus, ya dilanjutkan. Printkan ini misalkan, dia akan melanjut mencetak. Tetapi kalau printkan ini tapi datanya error, pasti dia akan ditolak. Sehingga apa? Tidak akan dijalankan oleh printer. Sehingga ini bisa dikatakan untuk apa? Program kontrol. Nah, di situ dia. Untuk mengontrol data ataupun perintah eksekusi yang ada di instruksikan pada komputer. Sehingga selanjutnya gimana? Ketika sudah oke, misalkan yang iya dilanjut, ya, yang ditolak dia akan dikembalikan. Nah, setelah itu apa? Akan diproses oleh memori dan dilaksanakan. Nah, itu dia. Itu ya. Nah, ini sebenarnya masih skema umum sih, umum saya katakan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini busnya nih, bus. Ada yang tahu bus? Bus Binjai, Trans Binjai. Ada yang tahu pengertiannya apa? Nah, saya tanya umum ini ya, saya tanya umum. Ada yang tahu nggak bus Binjai itu apa gunanya? Untuk apa ada bus Binjai itu? Transportasi, Sebagai Pak. pengantar, Pak. Oke, betul semua ya, betul semua. Transportasi juga betul, pengantar juga betul. Artinya apa? Kalau zaman dulu busnya itu hanya satu arah seperti ini. Nah, kalau sekarang ribet komputernya karena apa? Namanya juga sudah di-upgrade Core i7, Core i5, Core i3. Nah, itu. Kalau zaman dulu apa? Modelnya geletak, nah seperti ini dia, roboh deh CPU-nya. Atau itu casingnya semua motherboardnya roboh. Artinya satu jalur. Tapi inilah dia untuk mengantarkan informasi. Print kan, klik print. Nah, ini diantar informasinya. Berarti masuklah ke IO. IO itu apa? Input output ya. IO itu adalah input output. Nah, baru akan dipelajari lagi ke IO selanjutnya. Baru akan diproses ke memori. Baru setelah itu apa? Ada di CPU. Baru dikontrol sehingga apa? Akan disampaikan ke tujuannya. Nah, seperti itu. Nah, ini input bus sebagai pengantar. Setelah di sini
diantarkan kemari. Setelah ini diantarkan kemari. Itulah tugasnya bus untuk mengantarkan sebuah instruksi pada komputer. Bus ya, itu kalau di komputer namanya sistem bus, sistem bus. Tapi kalau di umum ya bus itu biasa untuk mengantarkan misalkan pelanggan. Kebun lada turun, BCM turun, ke Asia King misalkan turun, selanjutnya ke Kaputama turun. Nah itulah gunanya bus. Jadi sebagai transportasi klien ataupun pelanggan. Tetapi kalau di komputer sebagai transportasi instruksi ya, instruksi yang diinstruksikan atau yang diperintahkan oleh user. Nah, itulah yang ada di sistem bus yang ada di komputer. Nah, oke. Saya lanjutkan. Ini contoh salah satu RAM ya. Ada yang tahu singkatan RAM? Random access memory, Pak. Oke, bagus. Nah, kalau EDORAM ini dulu diletakkan di Pentium berapa? Ada yang tahu? Pentium 2, Pak. Iya, artinya di sini 1 dan 2 masih menggunakan EDORAM ya. Pentium ini. Ini kelas Pentium zaman dulu. Nah, Pentium. Jadi yang belum jumpa, nah itu dia. Itu intinya. Kalau DRAM Dynamic Random Access Memory itu sudah masuk di Pentium 3 dan Pentium 4. Tapi kalau Pentium 4 biasanya sudah di-upgrade dengan apa? DDR2, DDR1, DDR3. Dan sampai sekarang ini sudah di-upgrade. Jadi dynamic, nah artinya kalau dynamic random access memory, ya ini satulah kekuatan dinamiknya. Kalau DDR, DDR1, DDR2, DDR3, 4, artinya lebih kencang lagi dia. Kalau di signal ya ada 8G atau 4G. Nah, ini maksudnya ini kapasitas RAM-nya ini bisa 4 GB, 8 GB atau 16 GB. Ada peningkatan. Tapi inilah yang sekarang ini lagi tren di Core i3, i7, i5 dan i7. Ini sekarang yang digunakan ini. Mulai dari DDR4 dan DDR3 atau DDR2. Itu lagi tren sekarang ya. Nah, itu salah satunya. Nah, ini karakteristik, ini perkembangan ya, bisa saya katakan perkembangan prosesor. Sebentar. Perkembangan prosesor ataupun memori dari tahun ke tahun. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Dari zaman dulu ya, pertama kali keluar 80-an itu masih RAM-nya dengan speed terbawah lah bisa dikatakan, ataupun dia rendah lah, kan range-nya masih 2 ini di sini ya, 2. Speednya ya dikatakan kencang ya tidak kencang, tapi dulu sudah paling kencang kan gitu, sudah paling mantap intinya kalau zaman dulu kan gitu. Kalau sekarang ya ketinggalan jauh. Nah, dibandingkan dengan sekarang sudah mengalami kenaikan. Nah, ini aja grafik ya, grafik artinya sudah hampir di 50%. Nah, saya katakan gini nih, nah, sudah 50%. Bahkan sekarang ini mengalami kenaikan yang sangat pesat, upgrade atau perkembangan daripada memori yang ada di prosesor ya. Ya RAM. Jadi di prosesor itu ada RAM-nya ya. Ada RAM untuk kecepatan itu sebenarnya. Sekarang sudah melebihi atau improve-nya atau perkembangannya sudah lumayan lebih tinggi lagi itu maksudnya, atau lebih cepat lagi. Nah, ini ada hanya sekedar pembelajaran atau perkembangan, silakan nanti ya boleh dibaca-baca kembali atau banyak sudah sumbernya intinya. Nah, ini untuk memori RAM-nya. Nah, ini dia. Kalau zaman dulu ya ini dari megabyte, jangan salah. Megabyte disket. Ada yang tahu nggak zaman dulu disket itu? Kenal nggak kalian itu disket? Baru kita beli micro SD yang 128 aja udah 100.000 dulu harganya kan. Nah, dari 2 byte masuklah dia ini di tahun 90-an ini. Baru 8 MB itu udah masuk 1 tahun lanjut baru naik lagi. Ini perkembangannya ya. Selanjutnya sampailah ke 8 GB sekarang. MB masuklah 2 GB. Nah, ini 15 sudah sekarang mulai dari 99 kemarin.
Sudah giga-giga lah maksudnya. Ini pun ratusan ribu harganya sudah. Nah, itu kapasitasnya. Artinya memang setiap tahun kalau bisa ada pengembangan. Kalau sekarang sudah luar biasa. Nah, itu ya dynamic random access memorinya. Perkembangan RAM lah itu maksudnya. Transistor. Transistor ini biasanya transistor ini semacam memori juga tapi yang ada di dalam CPU ataupun prosesor. Nah, ini zaman dulu apa namanya ini? Chip. Belum ada lah komputer itu. Saya juga belum lahir di sini. Apalagi kalian kan gitu. Nah, sampailah saya bahaslah kemari. Karena apa? Udah mulai Pentium. Kebetulan saya sudah jumpa di Pentium. Nah, itu berarti di angka sekitar di tahun 1990-an lah di sini. Sudah mulai ada Pentium di sini. Artinya di sinilah dikembangkan adanya transistor yang sudah digunakan untuk komputer. Walaupun komputernya dulu Pentium 1 kah ataupun yang DOS. DOS itu yang model roboh dia. CPU-nya ataupun komputernya. Ada masuk lagi perkembangan di 2000 ada masuklah sudah Pentium 1, 3 misalkan. Pentium 3. Selanjutnya sampai sekarang sudah di core ya, naik. Sudah core di sini. Core Y7. Itu dia. Ini hanya sekedar apa ya? Ya pembelajaran pengembangan daripada materi lah bisa saya katakan seperti itu. Nah, gimana? Itulah kira-kira materinya hari ini. Artinya di sini setelah kita pelajari mulai dari struktur CPU yang sudah kita pelajari minggu-minggu lalu, ada juga cara kerjanya, baru ada input-outputnya, baru ada lagi struktur detail daripada rangkaian CPU, ada juga fungsi-fungsinya, manfaatnya, komponennya. Nah, inilah tadi perkembangannya. Perkembangannya sudah jauh bedanya ya dari tahun yang dulu sampai sekarang. Nah, ini dia perkembangannya. Apakah oke, baik, materinya sampai di sini saja. Silakan yang ingin bertanya barangkali ataupun mana tahu ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Bagaimana? Pak mau nanya Pak seputar RAM. Boleh, boleh. Saya melihat di YouTube ada, emang betul ya Pak, itu RAM bisa ditambah melalui flash disk. Apakah itu emang efektif Pak untuk menambah RAM gitu? Oke, baik, baik. Pertanyaan bagus ya. Bagus. Jadi kalau apa namanya saya katakan kalau flash disk memang sih itu sama-sama memori ya. Di dalamnya memori ada juga penyimpanan, sama-sama penyimpanan. Tapi kalau efektifnya sih kalau menurut saya kurang ya, kurang efektif. Karena apa? Yang dikatakan RAM memang kalau yang untuk komputer ya, yang untuk komputer sudah beda. Kalau misalkan ada microcontrollernya, perangkatnya itu sudah beda komponennya. Nah, artinya misalkan lah RAM yang di flash disk mau digunakan di komputer. Artinya dari segi chipnya aja sudah berbeda intinya. Kalau untuk eksternal efektif. Ingat, memori penyimpanan untuk eksternal, untuk backup data pasti efektif. Namanya membackup ya. Tetapi kalau yang untuk internal, untuk perangkat yang ada di motherboard kurang efektif. Karena apa? Istilahnya itu tidak membantu untuk penyimpanan sementara. Karena flash disk termasuk penyimpanan yang permanen. Sama seperti hard disk, bisa dibawa ke mana-mana. Hard disk bisa dibawa ke mana-mana? Bisa, tapi yang eksternal ya. Nah, seperti itu. Gimana? Bisa dipahami tidak? Jadi kalau Bisa, Pak. bisa ya, kalau efektif tidaknya, ya pasti tidak. Karena apa? Kalau RAM kan memori internal namanya, penyimpanan sementara. Nah, itu dia intinya. Tapi kalau flash disk itu sudah bisa dikatakan permanen, bisa dibawa kemana-mana. Kalau RAM mana bisa dibawa kemana? Komputer di situ hidup, ya di situ harus kan gitu. Nah, itu ya, itu kira-kira gambarannya. Mungkin ada yang lain? Pak. Saya Pak, izin Pak.
Silakan, Saya, silakan. Pak. Ya, silakan. Boleh. Mengenai RAM juga ini, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Tadi untuk membedakan antara RAM DDR1 sampai DDR4 itu apanya, Pak ya? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Baik. Memang ini cocoknya memang tatap muka ini ya. Cocoknya memang tatap muka. Kenapa? Langsung jumpa dan langsung praktek membongkar. Yang membedakan di sini gini, salah satunya memang pasti kecepatan ya. Kenapa? Chipnya itu sudah berbeda. Chipnya. Mikroprosesor gimana? Ini nih. Sebentar, saya tampilkan dulu lagi ya. Nah, ini ada ya. Nah ini. Yang hitam-hitam ini nampak? Nah ini 1, 2, 3, 4. Nampak ini? 5, 6. Nampak kira-kira? Nampak, Pak. Nampaknya. Jadi setiap RAM yang mempunyai versi beda-beda, misalkan EDORAM, ada DRAM, dan DDR1, DDR2, DDR3, ini mempunyai kapasitas chip yang berbeda-beda. Nah ini tebal ini. Memang banyak tetapi tebal. Zaman dulu pasti agak lambat. Nah ini salah satu bedanya dulu ya. Baru yang di sini. Nah ini chip yang untuk Pentium 3 minimal. Ataupun Pentium 4 bolehlah masuk. Tapi rata-rata Pentium 4 itu sudah modelnya seperti ini. Nah, ini pasti beda. Artinya di sini mempunyai kapasitas yang berbeda-beda chipnya. Ini juga ini DDR1, DDR2, DDR3. Ini juga sudah berbeda-beda. Nah, baik. Itu salah satu perbedaannya. Yang kedua adalah ini. Apa namanya ini ya? Kalau saya katakan apa namanya? Coba kalian bilang dulu apa namanya itu? Ruangnya itu, lekuannya itu. Apa bahasanya? Nah, itulah intinya. Intinya tahu ini ya maksudnya. Kalau di tengah, biasanya ini DDR2. DDR2 biasanya. Kalau di pinggir sebelah sini, biasanya ada DDR3. Kalau nggak salah saya, ada di situ. Nah, ada juga yang di sebelah kanan. Nah, itu DDR, misalkan ada DDR4 contohnya. Itu salah satu perbedaannya yang biar enak kita memahami. Ngelihat dari gambar. Ada juga, Pak. Dia 2, Pak. Nah, ada yang di sini, Pak. Misalkan di pinggir ini sebelah kiri. Ada juga sebelah kanan. Itu namanya SDRAM. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, artinya memang ada perbedaan di situ ya. Mulai dari teknisnya ataupun chipnya itu maksudnya. Nah, oke. Jika bisa dipahami, mungkin ada yang lain barangkali? Atau cukup atau gimana? Cukup? Yang lain dari cewek? Gimana? Cukup. Mungkin dari ceweknya dulu, ceweknya. Mana nggak ada suara yang dari tadi, cowoknya aja. Ada berapa cowok ceweknya nih di sini di kelas kalian? Loh, nggak ada yang aktif ceweknya. Oke lah, kalau memang nggak ada. Baik. Pembelajaran kita hari ini saya cukupi ataupun cukupkan sampai di sini saja. Silakan dipelajari atau dikembangkan sendiri. Boleh ya melalui YouTube misalkan, ataupun boleh lewat jurnal atau browsing-browsing di komputer, silakan, tidak masalah. Yang penting intinya kalau kalian mengharapkan dari kampus itu yang kalian dapat itu 25%, itu intinya. Kecil sekali. Maka silakan diupgradekan sendiri. Ini kami istilahnya membekali lah. Di perkuliahan itu hanya membekali. Yang penting kalian paham, oh ini loh, nah itu dia. Ini loh fungsinya ini gitu maksudnya. Nah, sistem bus fungsinya apa? Nah, yang penting kalian dasarnya itu sudah dapat. Kalau untuk pengembangannya silakan dikembangkan sendiri. Itu intinya. Baik ya, terima kasih banyak. Mohon maaf ya, ini kita sampai di sini saja. Saya akhiri. Jangan lupa absensi. Itu juga poin utama. Sekali lagi, jangan lupa absensi. Oke?
Saya akhiri sampai di sini saja. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.